Saya Tiara Tioho. Saya Jennifer Solum. Saya Virgiani Wunder. Saya Destiny Angelika Sipin. Saya Cantika Safani Yusuf. Dan saya Meisulia Manampiri. Hakikat hukum adalah suatu sistem yang menerapkan dan melaksanakan serta berkeadilan terhadap suatu pihak yang melakukan pelanggaran baik dalam prosedur peradilan maupun di luar prosedur peradilan. Nah, setelah kita tahu apa itu pelanggaran hukum, sekarang saya akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum meliputi perilaku pelanggaran hukum dan sanksinya yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara kita berpartisipasi dalam menjaga penegakan dan perlindungan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum adalah dua hal yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan suatu negara. Dua hal tersebut sangat melekat pada hak dan kewajiban masyarakat serta mendukung pembangunan yang adil. Setelah kita telah mengerti tentang apa sih itu perlindungan dan penegakan hukum, pasti teman-teman bertanya, sebegitu pentingnyakkah peran dari perlindungan dan penegakan hukum tersebut? Tentu sangat penting. Dengan peran-peran ini bisa mewujudkan tentang perlindungan terhadap hukum-hukum setiap warga negara Indonesia. Juga bisa mewujudkan tegaknya keadilan bagi hak-hak warga negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga bisa mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga Indonesia. Di dalam perlindungan hukum terdapat unsur-unsur perlindungan hukum yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, perlindungan hukum dari pemerintah untuk masyarakat. Yang kedua, pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah. Yang ketiga, berhubungan dengan hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlindungan bagi konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga maupun makhluk lain, dan tidak boleh ditransfer. Hak konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan gambar dan kombinasi. Dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan supremasi hukum antara lain menaati peraturan yang berlaku, menghormati hukum, dan memberi dukungan kepada pemerintah. Jadi kesimpulan dari video ini, karena Indonesia adalah negara hukum, maka dilakukannya upaya untuk melindungi negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan diadakannya peraturan-peraturan berdasarkan UUD 1945.